Salam Bapak Ibu yang kekasih, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini, minggu yang ke-14, setelah minggu Trinitatis, terambil dari Mazmur 113 ayat 1 sampai ayat 9. Dikatakan firman Tuhan demikian: Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah yang seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya, ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini persisnya selalu dinyanyikan orang pada saat perayaan Paskah. Mengapa? Karena firman Tuhan ini memperlihatkan Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang maha tinggi itu tidak mau mempertahankan dirinya di tahta kerajaannya yang tinggi itu. Kemashurannya, keluhurannya itu dia tidak mau pertahankan seperti raja yang sering mempertahankan kuasanya, tapi pada akhirnya dia jatuh dan tidak bermakna di tengah-tengah umatnya. Allah bangsa Israel ini Allah yang tinggi, Allah yang masyhur, Allah yang memperhatikan kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya, Allah yang memperhatikan orang rendahan, Allah yang memperhatikan kehidupan orang yang hina, yang membangun rumahnya, membangun gubuk-gubuknya di pinggir jalanan oleh karena kemiskinan dan kehinaannya. Siapa itu saudara yang kekasih? Bangsa Israel ketika di Mesir. Karena itulah kita katakan bahwasanya firman Tuhan Mazmur ini dinyanyikan, disampaikan pada peringatan keluaran dari Mesir. Bangsa Israel yang merasa dibesarkan, merasa disanjung, merasa diangkat, dijadikan Allah jadi anaknya. Anak yang memiliki janji akan diperhatikan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan khusus, dengan perhatian yang spesialis. Ini buktinya Allah buat mereka, Allah yang hidup, yang tidak mau bertahan di atas tahtanya itu. Saudaraku yang kekasih, buat kita juga ini tandanya Allah itu Allah yang sungguh-sungguh tidak mau bertahan di atas tahtanya, tapi Allah adalah Allah yang berpihak kepada orang-orang kecil. Kalau kita menangkap bagian terakhir ayat 9, dikatakan bahwasanya ketika itu perempuan-perempuan mandul dipandang begitu hina, dikucilkan, tidak dianggap sebagai manusia yang setara dengan yang lain, tapi Allah mengangkatnya. Dalam nama Yesus mengatakan bahwa perempuan-perempuan mandul lebih banyak anak-anaknya sekalipun dia tidak menyusui. Dalam kaitan itu Allah dalam nama Yesus mengangkat harkat orang-orang yang terhempas di tengah-tengah masyarakat. Allah mengangkat status orang-orang yang hina di tengah-tengah masyarakat. Allah memperjuangkan status sosial orang yang hina di tengah-tengah masyarakat umum. Dan dia katakan bahwa mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang setara dengan orang-orang lainnya.
Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, di sana kita lihat himnus madah indah dari umat Israel. Orang yang melihat bahwasanya Allah itu Allah yang sungguh-sungguh harus disembah, melingkupi waktu dari pagi, siang, malam hingga sore dan malam hari laginya. Dan dia patut disembah sampai selama-lamanya, di sepanjang tahun, di sepanjang abad, karena dia kekal merajai tahun, merajai abad-abad itu. Dan dia disembah di langit, di sorga, karena mulai level yang terendah di bawah sampai ke lapisan langit dia berkuasa. Karena itu di semua tempat, di semua waktu, Allah bangsa Israel itu dalam nama Yesus, meski disembah, meski saudara sembah, meski kita sembah, kita muliakan, kita besarkan namanya yang masyhur itu, kita puji namanya, karena dia yang memberkati kita di sepanjang waktu. Ayat 5 sampai ayat 6 diperlihatkan bahwa Tuhan itu ideal dan stabil, tidak pernah berubah. Dia tidak mau mempertahankan dirinya di langit, lalu memperhatikan yang di langit atau yang di sorga, lalu dia turun ke bawah di bumi, lalu dia hanya memperhatikan orang-orang dan keadaan di bumi. Tidak, dia di langit, di sorga, tapi memperhatikan yang di bumi. Dia di bumi bersama-sama umat manusia, karena dia ada dalam diri Yesus bersama saudara, karena dia ada dalam rohnya bersama kita. Dia memperhatikan yang di bumi dan yang di langit. Karena itu Allah yang ideal, Allah yang sungguh-sungguh, yang hidup di semua abad, tempat, waktu, mau memasuki semua model kehidupan manusia. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, di mana saja pun kita berada, di sawah, di kantor, di jalan, di tempat istirahat, di luar negeri, di dalam negeri, lagi terbang, lagi menyelam, muliakan, puji nama Tuhan yang mengangkat harkat orang rodi, orang yang terhempas, orang yang dari debu. Dikatakan firman Tuhan ini, dia angkat itu dan dia jadikan menjadi orang-orang harta kesayangan Allah. Itulah bangsa Israel, itulah saudara, itulah saya dalam nama Yesus, yang dijadikan Allah menjadi orang terhormat, sementara tadinya kita adalah orang yang terhempas, orang yang hina. Dalam ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9, Tuhan Israel itu adalah Tuhan yang berbela rasa, Tuhan yang membela status, Tuhan yang membela keadaan umat yang percaya kepadanya. Dikatakan demikian, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Itu pengakuan umat Israel yang tertindas, pekerja rodi, yang disepelekan begitu lama sampai 400 tahun di Mesir. Allah memperkenalkan diri pada mereka, Akulah Allahmu dan kamulah bangsaku. Dan dia memberikan berbagai macam berkat yang luar biasa hingga masa kini, saudaraku yang kekasih. Dan saudara dalam nama Yesus terhisap di dalam karya penyelamatan, dalam karya pemilihan, dalam karya umat yang khusus itu, yang terangkat dari kehinaan, dari debu tanah itu. Ayat 8 dikatakan, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Bangsa Israel merasa bahwasanya mereka dibekali dengan kekuatan perang, dimenangkan ketika berlawanan dengan bangsa-bangsa lawannya. Mereka setara, mereka memiliki kuat kuasa, mereka memiliki tingkat intelijensi yang luar biasa, menguasai teknologi, menguasai pertanian, menguasai banyak hal. Setara dan egaliter sehakikat dengan yang lain yang tadinya terhempas di tengah-tengah sesama umat manusia. Allah luar biasa. Dan terakhir dikatakan, Ia mendudukkan perempuan mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Di daerah agraris sering kita lihat bahwasanya kaum ibu dipandang hanya sebagai kaum ibu yang melahirkan tok, cukup. Sama seperti bumi. Bumi ini disimboliskan sebagai ibu pertiwi yang menghasilkan tok, begitu saja, tanpa dihormati, memberikan
katakanlah pupuk dan yang lain-lain untuk menghargai tanah itu, bumi ini, bukan begitu. Tapi Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus jelas mengatakan bahwasanya kaum ibu didudukkan, kaum perempuan didudukkan, kaum yang mandul diangkat harkatnya menjadi ibu anak-anak, dihargai dengan luar biasa. Dan dalam nama Yesus, saya ulangi kembali, mengatakan bahwasanya diberkatilah orang ibu-ibu yang tidak pernah menyusui anak-anaknya, karena mereka akan memiliki lebih banyak anak-anak daripada ibu-ibu yang sudah melahirkan dan menyusui 1, 2, 3, 4 orang anak. Status anak-anak di hadapan orang yang tidak pernah menyusukan anaknya menjadi banyak yang netral tanpa membedakan jumlah anak dia. Dan ini diangkat, proses pengangkatan cara Allah dan nama Yesus mengangkat orang yang terhina di tengah-tengah sama kita. Firman Tuhan ini memberikan satu tema. Tuhan meninggalkan orang yang hina. Saudara merasa hina, merasa tercecer, merasa terhempas, datang bersama-sama Allah dalam nama Yesus supaya saudara bisa terangkat. Berupaya dalam nama Yesus supaya sungguh-sungguh sehakikat dengan yang lain dalam bidang apapun, material, spiritual, sosial, dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh baik atas sabdamu yang mengingatkan kami bahwa Allah Bapa di sorga mengangkat harkat, mengangkat martabat kami yang begitu hina dan rendah. Dalam nama Yesus kami menjadi setara dengan bangsa-bangsa yang lain, duduk bersama-sama dengan bangsawan, membuat kami bangga senang. Tuhan yang memperhatikan kami dari sorga, dari langit, datang bersama kami di bumi, memperjuangkan status kehidupan kami. Terima kasih Allah yang sungguh baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.